Selamat siang teman-teman. Di sini saya akan memaparkan materi media flowchart termodinamika. Yang terhormat Bapak dosen pengampu, Profesor Dr. Sahyar MS MM. Saya Androlin Malau, NIM 4212121006 dari kelompok 5. Peta konsep termodinamika yang terdiri yaitu sistem dan lingkungan termodinamika. Sistem dan lingkungan termodinamika terbagi atas dua, yaitu sistem termodinamika dan lingkungan termodinamika. Sistem termodinamika terbagi atas tiga, yaitu 1. Sistem terbuka, 2. Sistem tertutup, dan ketiga yaitu sistem terisolasi. Adapun tujuan pada slide ini yaitu agar mahasiswa mengetahui tentang suatu sistem maupun lingkungan pada termodinamika. Hukum 1 termodinamika terbagi atas 4. Pertama, usaha. 2. Energi dalam. Ketiga, kapasitas kalor. Dan keempat yaitu proses termodinamika. Proses termodinamika terbagi atas 4, yaitu isobarik, isohorik, isotermal, dan adiabatik. Tujuannya yaitu agar dapat memahami tentang hukum 1 termodinamika dengan benar. Hukum 2 termodinamika dan entropi terbagi atas 2, yaitu hukum 2 termodinamika dan entropi. Hukum 2 termodinamika terbagi atas 3, yaitu 1. Pengertian siklus, 2. Siklus Carnot, dan ketiga yaitu mesin kalor Carnot. Mesin kalor Carnot terbagi atas 2, yaitu mesin pendingin Carnot dan mesin pemanas Carnot. Adapun tujuan pada slide ini yaitu untuk memahami tentang hukum 2 termodinamika dengan benar. Siklus proses termodinamika terbagi atas 5. Yang pertama, definisi siklus. Kedua, siklus Diesel. Ketiga, siklus Otto. Yang keempat, siklus Carnot. Dan terakhir yaitu siklus Stirling. Siklus Carnot terbagi atas 2, yaitu efisiensi mesin dan kerja oleh mesin. Adapun tujuannya pada slide ini yaitu agar dapat memahami siklus proses yang terjadi pada termodinamika. Materi berikutnya yaitu prosedur termos. Termos terbuat dari campuran aluminium, kaca, plastik, dan gabus. Bagian dalam termos terbuat dari aluminium yang dilapisi kaca. Bahan ini merupakan jenis konduktor yang cukup baik. Bagian luar termos terbuat dari plastik dan gabus. Tujuannya adalah menjaga suhu dalam termos supaya tetap. Gabus dan plastik adalah isolator panas. Ada juga termos yang menggunakan ruang hampa udara di dalamnya. Ruang hampa udara ini juga berfungsi sebagai isolator panas. Termos yang tertutup rapat hingga hampa udara mampu menjaga suhu air. Prinsip kerja termos panas maupun dingin adalah sama. Tujuannya pada slide ini yaitu untuk mengetahui prosedur pada termos pada penerapan termodinamika. Prosedur kulkas terbagi atas 4. 1. Proses pada tekanan konstan. 2. Proses pada volume konstan. 3. Proses pada temperatur konstan. Dan terakhir yaitu proses adiabatis. Proses pada tekanan konstan yaitu tekanan awal proses sama dengan tekanan akhir proses. Pada awalnya energi panas akan ditransfer ke kulkas dan energi tersebut akan bergerak menuju area yang lebih dingin pada kulkas. Dengan begitu akan terjadi tekanan konstan pada energi panas dan dingin yang ada di dalam kulkas. Yang kedua yaitu proses pada volume konstan. Tekanan tersebut akan menghasilkan sebuah volume pada setiap energi panas dan dingin. Kemudian proses pada temperatur konstan. Tahapan ini biasa dikenal sebagai proses isotermal. Pada proses ini biasanya temperatur awal proses sama dalam temperatur akhir proses. Kondisi tersebut dapat menyebabkan perubahan energi dalam suatu sistem perangkat elektronik. Hal ini dapat terjadi karena energi panas akan selalu mengarah ke area yang lebih dingin, sehingga terjadi proses transfer energi panas menjadi energi dingin. Dan yang terakhir yaitu proses adiabatis. Terkait dalam proses adiabatis ini tidak ada kalor yang masuk ataupun dilepaskan oleh sistem. Dalam artian, perubahan energi panas menjadi energi dingin ini dapat mengubah tekanan dan volume pada setiap energi yang ada di dalam kulkas. Tujuannya pada slide ini yaitu untuk mengetahui prosedur pada kulkas dalam termodinamika. Sekian pemaparan materi yang dapat saya berikan. Apabila ada tutur kata yang kurang tepat, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.